Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam jumpa dengan saya Dani dalam channel review, channel yang berisikan tentang pembahasan dan juga perbaikan suatu barang-barang umum, terutama yang ada di sekitar kita. Ya. Oke, langsung saja. Barang pertama yang akan saya bahas kali ini adalah speaker portable mini dari SQRS ya, dengan tipe 2009 Connect. Ada tipe yang 2008 yang seperti ini, tapi yang saya beli ini yang tipe 2009 nya yang ada lampu-lampunya seperti ini. Ukuran speaker ini 2 kali 3,5 inch ya, untuk ukuran speaker ininya ya, keterangan 2,5 inch, dan ini bisa untuk karaoke loh ternyata. Langsung saja kita lihat seperti apa. Sebelumnya saya baca spesifikasinya dahulu. Untuk output 10 watt, ada konektivitas dari Bluetooth menggunakan HP Bluetooth, jadi nggak perlu colok-colok lagi. Dengan range jarak lebih dari 10 meter, klaim yang jauh ya. Baterai 180 mAh, charging lama waktu mengecas 2-3 jam, menggunakan micro USB ya, dan waktu yang bisa ditempuh baterai kita portable ini lebih dari 3 jam. Klaim dari produknya adalah lebih dari 3 jam. Frekuensi 88 sampai 108 MHz. Langsung saja kita buka seperti apa isinya. Tapi mohon maaf, ini barang yang saya miliki ini bukan barang baru ya. Ini barang sudah saya pakai sekitar 4 bulan yang saya beli sekitar 4 bulan yang lalu di toko marketplace. Ya, isinya yang kita dapat adalah 1 unit kabel colokan untuk mikrofon, panjangnya sekitar 1,5 meter ini ya, kita pernah ukur. 1 unit speakernya itu sendiri, dan satu buah mic seperti ini, mic plastik, 1 kabel colokan seperti ini. Build quality dari speaker ini, walaupun speaker ini kecil ya, untuk quality-nya sih bisa dibilang lumayan solid ya teman-teman ya. Dia nggak seperti plastik yang gampang dipencet, ini lumayan keras, loh, solid. Bagian depan seperti ini, tambah depan 2 buah speaker ya, seperti saya bilang tadi. Untuk bentuk tombolnya, pencet-pencetan seperti ini ya, tombol mode, play atau pause, tombol preview, next, sekaligus tombol volumenya. Di bagian atas seperti ini ada lubang-lubang untuk konektivitas, ini aux, ada kabel untuk flash disk, ini tombol on off nya ada di sini, dan ini tombol untuk USB untuk mengecasnya ya. Di bagian belakang seperti ini ada slot yang memudahkan kita untuk memegang, pertanda bahwa ini portable ya, jadi kemana-mana. Ini ada tempat kosongan untuk mikrofon, tapi kayaknya ada semacam penahan gitu, jadi gampang jatuh. Tapi lumayan kalau mau disimpan di kardus atau di mana, itu bisa kita selipin di sini supaya nggak hilang. Langsung saja kita coba untuk pengetesan bagaimana suara dari speaker portable ini. Kita nyalakan. Bluetooth mode. Ya, jadi untuk impression pertama nyalanya kira-kira seperti ini. Bluetooth mode, dan itu suaranya lumayan kenceng ya, tidak bisa kita setting suara ketika kita menyalakan si speaker ini. Untuk lampunya seperti ini, lampu ini akan berkedip ketika mengeluarkan suara ya, atau mengeluarkan bunyi-bunyi entah dari sumber suara mikrofon atau dari speaker ini sendiri. Intinya ketika mengeluarkan suara, lampu ini akan berkedip. Langsung saja kita tes dengan lagu-lagu. Connected. Ya, seperti itu jika koneksi Bluetooth-nya sudah terkoneksi. Kebak katresnan, kebak kasih
lan sayang. Tapi coba sebutin aja aku ya. Nah, aku tetap aja nyanyian. Kenapa kakak? Aku juga tuh ya. Sampean kaya lagi kasmaran tenan. Mlaku teko tuwa bebarengan. Matur suwun wis ngancani aku. Kukira obat, Ternyata luka terhebat. Herse musik, Hasan Aftersign. happy asmara. Aftersign Mas Hasan tak Indonesia ya. Aku lansani tontoné talat serta turuti berharap iso duweni. Oke, mungkin seperti itu kurang lebih review suara untuk musiknya ya. Sekarang kita akan coba mikrofonnya. Dulu nih. Kita colokkan. Tes, tes, tes satu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terus coba dikeras-keras dengan tipe 2009 Max. Mungkin seperti ini yang kira-kira suaranya ya. Bisa dibayangkan sendiri ya. Oke, mungkin seperti itu untuk pengetesan speakernya. Untuk kualitas suara sih menurut saya tidak begitu sesuai dengan klaim yang ada di kardusnya ya. Suara yang dihasilkan dari speaker portable mini ini dia lebih ke mid range atau middle range ya, ini suara vokal. Jadi suara bass dan suara treble-nya itu agak sedikit ketutup kalau dengan suara middle-nya ini, suara vokalnya ini. Mungkin karena emang ini speaker mini dan diperuntukkan khusus bisa buat karaoke, jadi mereka bukan ke arah situ kali. Mungkin itu tujuannya. Dan untuk suara yang dihasilkan oleh di mikrofon ini, suaranya juga udah lumayan ya untuk speaker kecil seperti ini. Tapi yang sayangnya ada sedikit suara ngeprek atau apa ya, sedikit agak suara sember mungkin ya di bagian ujung-ujung suara ketika kita ngomong. Jadi kita ngomong gini, di ujung suara kita selesai ngomong itu ada suara ada sember-sembernya dikit, tapi nggak begitu mengganggu sih sebenarnya. Untuk volume maksimal lumayan kencang ya, jadi bilang lumayan kencang untuk speaker ukuran sekecil ini, dengan harga yang dibilang sangat murah menurut saya. Di range waktu itu saya dapat di harga 50 ribuan di marketplace. Kita sudah dapat speaker portable ini dan bisa buat karaoke lagi. Untuk daya tahan baterai sesuai klaim dari kardusnya, dari pabriknya, saya nggak begitu memperhatikan ya untuk daya tahan baterai, tapi so far saya pakai lumayan lama kok. Tapi suaranya nggak yang saya polin juga ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan baterainya habis. Si speaker ini itu bisa kita jumper langsung dengan chargernya. Kita langsung colokin aja, udah langsung bisa digunakan seperti biasa lagi. Jadi nggak usah menunggu sampai penuh
itu bisa kita gunakan. Tentu saja dengan harga 50 ribuan kita sudah mendapatkan speaker portable seperti ini, sudah dilengkapi dengan mikrofonnya, bisa buat karaokean pula. Itu menurut saya sangat worth it ya. Dibanding kalau kita beli terpisah ya, ada ini membeli mikrofonnya sendiri, itu harganya juga udah lumayan, walaupun ini mikrofon plastik ya, yang penting cukup lah kita gunakan untuk hanya sekedar bersenang-senang saja. Speaker ini mungkin paling cocok kita gunakan untuk di lingkungan yang padat penduduk ya, jadi yang tidak begitu memerlukan suara yang keras karena takut mengganggu tetangga, dan karena bagian besar juga jika kita di lingkungan yang padat penduduk itu juga bisa lumayan mengganggu ya getarannya untuk tetangga-tetangga kita. Oke, mungkin sampai sini saja video saya kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga diberi kesehatan selalu, rezeki yang berkah, dan juga dipanjangkan umurnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The world ain't all sunshine.